Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas LG ya. Kulkas LG yang dua pintu. Nah, untuk kasus hari ini, kulkas di bagian atas itu bisa beku, namun untuk di bagian bawah itu tidak bisa dingin ya. Seperti yang teman-teman lihat untuk di bagian pintu atas, di sini untuk esnya sudah beku semua. Namun yang terjadi untuk di bagian bawah itu tidak bisa dingin ya. Nah, di sini sekarang kita akan lihat untuk di bagian bawah. Nah, di sini di bagian bawah ini sudah saya rasakan udaranya itu nggak keluar sama sekali ya. Padahal untuk fan di bagian atas itu sudah hidup. Harusnya hembusannya itu bisa sampai ke bawah sini. Namun di sini nggak ada yang di area lubang ini nggak ada hembusan udara sama sekali. Ada kemungkinan untuk jalur sirkulasi udara yang ke bawah itu tertutup oleh bunga es ya. Nah, untuk memperbaiki kulkas LG ini sendiri itu sedikit berbeda dengan merek-merek lain. Nah, teman-teman bisa cek dulu nih di bagian udaranya. Untuk di bagian fan-nya ini juga dicek semua. Nah, ini udaranya udah keluar ya. Untuk fan-nya ini udah keluar, namun yang mau ke bawah itu nggak bisa keluar. Dan teman-teman bisa cek juga untuk di bagian bawah sini. Biasanya kulkas yang normal di sini itu harusnya tidak ada gumpalan bunga es ya. Nah, ini setelah kita cek ya di bagian kisi-kisinya, ini adalah tandon air ya teman-teman, tandon pembuangan air. Nah, di sini tandon pembuangan air itu ikut membeku ya. Harusnya itu kosong ya. Kosong karena nggak ada pipanya ya. Harusnya di situ kosong. Nah, ini ada kemungkinan antara heater yang rusak atau pembuangan air yang mengalami buntu. Nah, lebih tepatnya kita akan coba bongkar ya. Lebih tepatnya itu kita bongkar dan kita pastikan. Oke, nah di sini setelah kita buka ternyata udah benar ya. Untuk di bagian area bawah dan juga tengah ini pembukanya normal, namun di bagian bawah untuk di bagian tandon air di sini terjadi pembekuan ya. Di bagian tandon air sini. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bisa jadi pembuangan ataupun heater ya. Karena untuk heater merek LG ini berbeda dengan kulkas pada umumnya. Karena LG ini menggunakan dua heater. Ada yang heater yang model pipa, ada juga yang model cone ya. Cone itu seperti ini ya, seperti elemen Magicom ya. Kalau teman-teman nanti saya bongkar, saya perlihatkan. Jadi elemen seperti Magicom itu berada di bawah ya, di tandon air. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah juga ikut beku, dan ini harusnya nggak boleh beku ya. Nah, ini kita lepas semua. Kita coba cairkan semua untuk di bagian bunga esnya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Nah, kalau misalkan di area sini itu terjadi penggumpalan bunga es, maka otomatis fan-nya itu tidak bisa menghisap udara dingin ya yang disalurkan ke bagian pintu bawah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk merek LG sendiri itu mempunyai dua heater ya, satu di bagian tandon air dan satu di pipa ya. Nah, ini kita coba cairkan dulu untuk esnya. Nanti kita akan cek ya satu persatu heaternya. Namun kalau untuk heater pipa di sini kemungkinan masih bagus karena kondisinya itu tidak tertutupi oleh bunga es ya. Oke, nah di sini setelah saya tes tadi ya, untuk heaternya saya tes, coba saya hidupkan dua-duanya. Ternyata di sini untuk heater di bagian tandon air di sini itu tidak mengalami panas sama sekali. Hanya yang bagian panas itu di bagian heater pipa saja. Nah, ini heater pipa. Nah, di bagian heater tandon air di sini tuh tidak panas ya. Dan untuk pembuangan air itu nggak ada masalah. Itu pada saat kita siram air panas di sini untuk pembuangan airnya itu lancar ya untuk pembuangan. Jadi nggak ada masalah. Ini udah ada kemungkinan kerusakannya itu di bagian
heater yang seperti elemen ini ya, elemen Magicom. Nah, untuk penggantiannya sendiri bisa menggunakan kaca. Namun kalau misalkan mengganti dengan heater yang kaca, saya sarankan harus menggunakan talang ya, supaya air itu tidak bisa jatuh langsung ke heater kacanya, biar nggak gampang pecah. Nah, solusi kedua yaitu dengan cara mengganti menggunakan elemen Magicom ya. Nah, elemen Magicom yang bisa dipakai yaitu menggunakan elemen Magicom yang model sabuk ya. Biasanya ada elemen Magicom yang model sabuk itu untuk wattnya itu sekitar 30-an, dan di sini kebetulan untuk heater dari LG ini sendiri itu wattnya hanya di 34 ya untuk heater yang ini. Untuk yang heater pipanya itu lebih besar. Nah, hampir sama ya. Jadi elemen Magicom dengan elemen yang dari kulkas ini hampir sama. Jadi kita pasang aja kurang lebih sekitar 30 watt untuk wattnya. Nah, untuk pemasangannya sendiri ini kita potong dulu. Kan ada 2 jalur, pasti ada 2 jalur ya dari heater itu. Tinggal kita sambungkan. Nah, untuk penyambungan warna kabelnya itu bolak-balik nggak ada masalah. Di sini saya coba jelaskan lagi ya. Untuk pemasangannya itu boleh bolak-balik, nggak ada masalah. Yang penting 2 kabel yang dari heaternya ini. Jadi nanti nggak ada pertanyaan lagi kabel harus bolak-balik atau bagaimana. Nah, itu jangan sampai ya. Di sini udah saya jelaskan. Dan untuk wattnya juga sama 30 watt ya. Kalau yang dari bawaannya itu 34. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena cara ini sering saya terapkan ya. Kalau menggunakan kaca biasanya gitu kita harus menyediakan platnya atau talang ya, supaya air itu nggak bisa langsung turun dari masuk ke kaca, supaya nggak gampang pecah. Nah, solusi kedua yaitu seperti ini. Jadi diganti dengan elemen Magicom yang menggunakan yang sabuk. Dan ini untuk yang bawaan aslinya udah rusak, kita ganti saja. Dan di sini untuk contoh pemasangannya, nggak saya rekam karena posisi merekamnya itu juga sulit ya. Jadi di sini saya tunjukkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal kita pasang di bawah sini. Yang penting untuk di bagian pembuangan itu jangan sampai buntu, harus lubangnya dilihat ya. Jadi kurang lebih untuk pemasangannya seperti ini, sangat gampang sekali. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.